Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wa ba'd, fa inna asdaqal kalami kalamullah tabaraka wa ta'ala wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu serta adik-adik jamaah Masjid Abu Bakar As-Siddiq yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala yang sampai dengan malam hari ini Ia masih memberikan limpahan karunia dan kenikmatannya kepada setiap kita. Utamanya kita masih diberikan oleh Allah Ta'ala ketetapan langkah kaki di atas agama yang Ia ridhoi. Dan Allah masih memberikan kepada setiap kita taufik, kemudahan, kemampuan untuk bisa menjalankan apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan. Kita berharap kepada Allah Azza wa Jal agar Ia menerima semua amal usaha, amal ketaatan yang kita usahakan dalam kehidupan kita di dunia ini. Allahumma amin. Ikhwati fillah, kita akan membahas tafsir dari surat atau yang lebih dikenal dengan surat Amma Yatasa'alun, yang mana surah An-Naba atau Amma Yatasa'alun dia adalah surat pertama di dalam urutan Al-Quran juz 30, sehingga juz 30 dari Al-Quran dikenal dengan sebutan juz Amma, karena diawali dengan awal surah Amma Yatasa'alun. Ini ikhwati fillah, barakallahu fikum. Dan surah An-Naba dia adalah surat Makkiyah, surat yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ketika beliau berada di Makkah sebelum hijrah. Ketika beliau berada di Makkah sebelum hijrah. Dan jumlah ayatnya ada 40. Dan sebagaimana surat-surat Makkiyah pada umumnya, pembicaraan di dalam surat ini berkisar tentang akidah, beriman kepada hari akhir. Wajibnya kita mengimani hari akhir dan apa yang akan Allah Subhanahu wa taala tegakkan setelah Allah taala menegakkan hari akhir. Yani Allah taala akan membangkitkan manusia dan seterusnya sampai akhirnya manusia dia akan kembali ke tempat akhirnya, apakah surga atau neraka. Nah, ini topik-topik di dalam pembahasan surat-surat Makkiyah, tak terkecuali surah Amma Yatasa'alun yang akan kita bahas. Kita baca terlebih dahulu surat yang mulia ini, beberapa ayat darinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun, alam naj'alil arda mihada, wal jibala autada, wa khalaqnakum azwaja, wa ja'alna naumakum subata, wa ja'alna al-laila libasa, wa ja'alna an-nahara ma'asha. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala mengawali surah An-Naba ini dengan ayatnya amma yatasaalun. Amma tentang apakah, yatasaalun mereka saling bertanya-tanya, anin naba'il azim tentang berita yang besar, tentang berita yang besar, alladzi hum fihi mukhtalifun yang mereka itu berselisih tentangnya. Kalla saya'lamun, sekali-kali tidak mereka akan mengetahuinya. Tsumma kalla saya'lamun, kemudian sekali-kali tidak mereka kelak akan mengetahuinya. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala, ikhwati fillah, di dalam surah An-Naba ini mengawali dengan berita tentang keadaan orang-orang musyrikun yang mereka itu ketika mendengarkan peringatan dari Nabi alaihi salatu wassalam, mereka saling bertanya antar mereka. Allah Ta'ala memberitakan amma yatasaalun. Amma itu berasal dari dua kata, yakni an dan ma. Amma maknanya adalah tentang apakah, yatasaalun mereka itu bertanya-tanya.
Siapakah yang dimaksudkan dengan mereka di sini, ikhwati fillah? Yang dimaksudkan dengan mereka di sini adalah orang-orang kafir Makkah. Itu mereka orang-orang musyrikun, penduduk Makkah. Mereka saling bertanya antar mereka. Apa yang mereka pertanyakan, ikhwati fillah? Allah Ta'ala menjelaskan anin naba'il azim, yakni mereka saling bertanya tentang an-naba'. Naba'un itu artinya adalah khabarun. Mereka menanyakan tentang satu berita azim, berita yang sangat besar. Jadi mereka mempertanyakan antar mereka tentang berita yang sangat besar. Berita apakah itu, ikhwati billah? Berita yang bagi mereka itu merupakan sesuatu yang sangat besar, tidak lain dan tidak bukan adalah al-ba'tsu ba'dal maut. Berita tentang akan adanya kebangkitan setelah kematian. Bahwasanya mereka yang sudah dikubur di dalam tanah, kelak akan Allah Subhanahu wa taala bangkitkan. Akan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan di padang mahsyar dan mereka akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diingkari oleh mereka, sehingga mereka satu sama lain itu saling bertanya. Dan pertanyaan antar mereka ada pertanyaan saling mengingkari dan saling menganggap aneh. Berita yang disampaikan Rasulullah itu mereka anggap aneh. Apa iya, apa mungkin itu. Mereka tidak mempercayainya. Mereka tidak mempercayainya, ikhwati fillah. Kalau memang nantinya akan ada kehidupan yang kedua. Bahkan di antara ucapan mereka yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surah Al-Waqiah ayat yang ke-47 dan 48, A'idza mitna wa kunna turaban wa idzaman a inna lamab'utsun awa abaunal awwalun. Mereka itu saling mengatakan, mereka berkata, apakah ketika kita sudah mati, wa kunna turaban, dan kita sudah jadi tanah, tubuh kita sudah menyatu dengan tanah, wa idzaman, demikian pula tulang kita pun sudah hancur menjadi satu dengan tanah, a inna lamab'utsun, kemudian kita akan dibangkitkan. Awa abaunal awalun, demikian pula bapak-bapak kita, nenek-nenek moyang kita yang lebih dulu mati, yang sudah jauh lebih lama, apakah mereka juga akan dibangkitkan? Jadi mereka itu menganggap sebagai sesuatu yang mustahil. Mereka mengecilkan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak berpikir, bukankah Allah yang telah mengadakan mereka dari yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Kemudian Allah Ta'ala menjadikan mereka yang sebelumnya ada tidak ada untuk diadakan kembali kali yang kedua. Dan bukankah yang kedua itu lebih mudah dari yang pertama? Mereka tidak berpikir. Mereka tidak berpikir. Kalau mereka itu dulunya yang tidak ada. Bahkan mereka itu dulunya berasal dari air yang hina, air yang memancar, min ma'in mahin, air yang hina, dari sperma. Allah Ta'ala bentuk jadikan di rahim ibu mereka sampai akhirnya ketika matang Allah Ta'ala keluarkan pada saat harus keluar, tumbuh berkembang.
Sampai akhirnya Allah Ta'ala wafatkan, mudah bagi Allah untuk mengadakannya kali yang kedua. Ini ikhwati fillah, barakallahu fikum. Akan tapi mereka ikhwati fillah ini justru mengejek, mengolok-olok Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara olok-olokan mereka atas apa yang diserukan, diberitakan oleh Nabi kita Muhammad. Ini apa yang Allah Ta'ala ceritakan dalam surah Mu'minun. Ayat yang ke-35, 36. Aya'idukum annakum idza mittum wa kuntum turabaw wa idzama annakum mukhrajun hayhata lima tu'adun. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itu mengatakan aya'idukum, apakah dia Muhammad menjanjikan kepada kalian annakum idza mittum, bahwasanya kalian itu ketika kalian sudah mati, wa kuntum turaba, dan kemudian kalian akan menjadi tanah, wa idzama, bahkan tulang-tulang kalian pun akan menjadi tanah pula, annakum mukhrajun, kemudian kalian akan dikeluarkan dari perut bumi, dari kubur kalian. Mereka mengatakan apa? Hayhata itu artinya apa? Tidak mungkin. Sangat jauh, tidak mungkin. Tidak masuk di akal, kata mereka. Lima tu'adun, atas ancaman yang kalian diancam dengannya. Jadi mereka mengecilkan berita-berita Nabi. Berita-berita Nabi, khususnya ikhwati fillah, berita tentang apa ikhwati fillah, tentang hari akhir ini. Ya karena persepsi mereka, orang-orang kafir Quraisy ketika itu tidak jauh berbeda dengan persepsi umumnya orang-orang kafir hari ini. Jadi pola pikir orang kafir itu sama dari dulu sampai hari ini. Ya kehidupan ini ya sekedar kehidupan. Ya, kalau sudah meninggal sudah finish, selesai. Kehidupan ini satu kesempatan untuk hidup yang Allah Ta'ala berikan, yang kita diberikan kebebasan untuk kita melakukan apa saja yang kita inginkan. Kalau gitu sudah selesai. Ini. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala, Dia menjelaskan kepada kita bahwasanya kehidupan ini tidak sekedar hidup begitu saja tanpa tujuan. Tidak ada hikmah di baliknya, tidak seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengadakan kita di muka bumi ini untuk satu tujuan besar. Kehidupan ini punya tujuan. Tujuan tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah kepadanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dua tempat dalam Al-Qur'an, ya. Di antaranya dalam surah Al-Qiyamah, di ayat-ayat sebelum akhir, ayah sabul insanu ayyudraka sudah. Apakah manusia itu mengira bahwasanya ketika dia dikasih kehidupan oleh Allah, kemudian dia akan dibiarkan begitu saja? Allah Ta'ala bertanya tapi tidak butuh jawaban, tapi justru untuk menegaskan hal kebalikannya. Tidak benar kalau kemudian kalian punya persepsi hidup ini sekedar hidup tanpa tujuan, tanpa maksud. Allah tidak
memberikan kepada kita kehidupan ini dengan tanpa tujuan, dengan tanpa hikmah di baliknya. Dan itu akan menyelisihi sifat Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat Allah itu adalah pemilik hikmah, kebijaksanaan. Sehingga Allah itu disifati atau dinamai dengan Al-Hakim. Al-Hakim itu kalau kita terjemahkan zat yang maha bijaksana. Artinya pada semua itu gerak-geriknya Allah Subhanahu wa taala, ketetapan-ketetapannya itu pasti ada hikmah yang besar. Allah taala tidak iseng buat manusia itu. Bagaimana disebutkan dalam ayat yang lain ya, dalam surah Al-Mu'minun. Allah taala juga berfirman pada ayat yang ke-115. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un, kata Allah. Apakah kalian, wahai manusia, kalian mengira, kalian menyangka bahwasanya kami Allah Ta'ala menciptakan kalian itu abatha. Abatha itu, abathun itu artinya sia-sia. Abathun itu artinya itu main-main tanpa tujuan. Itu arti daripada abath. Makanya Allah Subhanahu wa taala kemudian menegaskan wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian punya anggapan bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan lagi kepada kami. Anggapan kalian tersebut adalah kesalahan. Kesalahan. Dan kalau benar demikian keadaannya, maka sungguh tidak adil kehidupan ini. Kalau seandainya orang yang berbuat kebaikan disamakan dengan orang yang berbuat kejelekan. Orang yang ketika hidup dia ibadah, dia taat, dia berusaha untuk tidak melanggar Allah Subhanahu wa taala, syariat-syariatnya, kok kemudian disamakan dengan mereka orang-orang yang ketika hidup di dunia menghabiskan waktunya di atas kelalaian, di atas kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau benar keadaannya demikian, maka sungguh itu merupakan ketidakadilan. Dan itu tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak seperti itu, ikhwati fillah. Nah ini, jadi mereka orang-orang kafir itu, mereka saling itu berbicara satu sama lain, gitu. Saling bertanya untuk mengingkari. Kalau pakai bahasa masyarakat kita, apa iya? Gitu. Yang diomongkan Muhammad itu apa benar? Masa? Nah, jadi mengecilkan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ketiga, alladzi hum fihi mukhtalifun. Yang mana mereka di sini adalah mereka orang-orang kufar Quraisy. Mereka itu fihi, tentangnya, itu tentang berita tersebut, mukhtalifun. Mereka itu saling itu berselisih. Mereka itu tidak satu kata. Jadi inilah sifat ikhwati fillah daripada kebenaran. Kebenaran itu satu. Dan kebenaran itu ketika disampaikan itu memang akan membuat manusia itu kemudian terbelah. Ada yang kemudian menjadi pengikut kebenaran, ada yang kemudian mengingkarinya, menentangnya. Dan mereka yang menentang ini pun mereka akan berselisih satu dengan yang lain. Makanya mereka ikhwati billah, apabila kita melihat
berita-berita yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, mereka itu macam-macam nyifatin Rasulullah. Ada yang ngomong, yang diomongin Muhammad itu sajak, Muhammad itu berkhayal. Ada yang mengatakan Muhammad itu menggunakan sihir, Muhammad itu berdusta, dan seterusnya. Dan perselisihan ini adalah tanda bahwasanya mereka tidak berada di atas kebenaran. Karena ahlul haq dijelaskan di sini la yakhtalifuna abada. Ahlul haq, mereka yang berada di atas kebenaran, mereka tidak akan berselisih. Perselisihan dalam masalah usul, mereka tidak akan pernah berselisih. Makanya kalau kita bicara ini secara lebih luas, persepsi anggapan itu sebagian kaum muslimin hari ini atau sampai hari ini, bahwasanya itu imam 4 madhab dalam fikih Islam yang terkenal, yaitu Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, mereka itu seolah-olah digambarkan saling berselisih satu dengan yang lain, bertentangan satu dengan yang lain. Maka ketahuilah ini merupakan satu kesalahan. Imam 4 madhab ini kalau pakai bahasa masyarakat kita tunggal guru. Mereka tidak berselisih. Akidah mereka dari yang paling tua, yaitu Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah itu generasi tabi'in. Generasi itu tabi'in. Beliau menimba ilmu dari tabi'in yang lebih senior, yang langsung berguru kepada para sahabat Nabi. Kemudian yang lebih muda Imam Malik bin Anas, hidup di Madinah. Beliau dari generasi tabi'ut tabi'in, berguru langsung kepada para tabi'in yang berguru kepada para sahabat Nabi. Yang lebih muda yang ketiga Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini muridnya Imam Malik. Imam Syafi'i juga berguru kepada muridnya Imam Abu Hanifah. Berguru dengan muridnya Imam Abu Hanifah. Dan yang lebih muda lagi Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hambali. Muridnya Imam Syafi'i. Kalau kita melihat perkataan-perkataan mereka yang dikumpulkan murid-murid mereka, kalau berbicara akidah, keyakinan, mereka semua itu satu dan sama. Dalam masalah pokok-pokok fikih, mereka semua juga sepakat. Kapan mereka itu berselisih? Berselisih pada perkara-perkara yang memang tidak ada dalilnya atau belum sampai dalil kepada mereka. Jadi kalau kita bicara sejarah tarikhut tasyri' al-islami, sejarah dari syariat Islam. Kok syariat Islam pakai sejarah? Ya, maksudnya sejarah bagaimana syariat Islam itu sampai terbukukan dan menjadi baku. Itu. Yang namanya hadis Nabi itu baru mulai terbukukan itu di masanya Imam Malik, dan semakin berkembang di masanya Imam Ahmad bin Hanbal. Ini hadis-hadis Nabi baru mulai terbukukan, baru mulai banyak tersebar. Sebelumnya hadis-hadis Nabi itu hanya disampaikan dari lisan ke lisan, tulisan ke tulisan, tapi belum tersusun rapi. Di zaman Imam Abu Hanifah itu hadis Nabi belum mulai dibukukan.
Sehingga hadis-hadis yang sampai ke beliau itu relatif sedikit. Tetapi apa perkataan Imam Abu Hanifah? Idza sahhal haditsu fahuwa madhhabi. Kalau ada hadis yang sahih, itu pendapatku. Ternyata ucapan ini juga ucapan yang diikuti oleh Imam Syafi'i. Idza sahhal haditsu fahuwa madhhabi. Kalau ada hadis yang sahih, pendapatku yaitu. Jadi mereka ini kompak sepakat di atas kebenaran. Sampai pun kalau pendapat mereka itu menyelisihi dalil hadis Nabi. Mereka mengatakan ucapanku itu buang. Imam Syafi'i lebih tegas lagi. Pendapatku hempaskan ke dinding. Ambil hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ini ikhwati fillah barakallahu fikum. Jadi ahlul haq mereka tidak berselisih. Tidak berselisih. Berbeda dengan ahlul batil. Mereka akan terus berselisih satu dengan yang lain. Dari zaman dulu sampai hari ini. Sampai hari ini. Ini ikhwati fillah barakallahu fikum. Dan perselisihan mereka orang-orang kufar Quraisy ketika itu tentang hari akhir, kebangkitan, pertanggungjawaban yang mereka perselisihkan itu pada perkara-perkara yang mereka, bukan hanya mereka, bahkan manusia tidak memiliki ilmu sedikit pun tentangnya. Karena itu adalah Allah Subhanahu wa taala saja yang mampu untuk mengadakannya. Melakukannya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus ayat 39 mengatakan bal kadzdzabu bima lam yuhitu bi ilmihi walamma ya'tihim ta'wiluh. Mereka itu mendustakan perkara-perkara yang memang mereka itu tidak memiliki ilmu atasnya. Mereka tidak memiliki ilmu atasnya. Dan karena memang itu belum terjadi. Jadi belum terjadi makanya kita atau banyak manusia yang mendustakan. Tapi kalau sudah terjadi, mereka baru akan beriman. Makanya Allah Subhanahu wa taala di ayat yang keempat Allah taala menegaskan kalla saya'lamun. Kalla ini bisa dimaknai dengan dua. Dengan makna asal kalla artinya sekali-kali tidak. Tapi kalla juga bisa diartikan dengan pasti. Pada ayat yang mulia ini, kalla maknanya makna yang kedua. Tapi penegasan, berupa penegasan. Kalla saya'lamun. Pasti mereka akan tahu. Makanya Allah Ta'ala seakan-akan ingin membantah mereka. Terserah mau tidak percaya, mau mbok anggap gedebus kalau bahasa masyarakat kita, mau mbok anggap ngibul. Tunggu aja nanti. Pasti kalian akan tahu. Akan tahu. Tahu apa ikhwati billah? Tahu kebenaran apa yang telah disampaikan kepada kalian. Dan bahwasanya itu adalah dekat. Adalah dekat. Jadi ikhwati fillah, yang namanya hari akhir itu dekat. Hari akhir itu dekat. Hari akhir yang pertama kali akan kita alami itu berupa kematian. Hari akhir kehidupan kita di muka bumi. Dan itu gerbang awal kita menuju akhirat. Atau pos berikutnya menuju akhir. Tempat kita besok di akhirat. Kematian itu dekat. Dan umur kita ini pendek. Pendek. Kita umat Rasulullah ini kalau ngomong umur relatif lebih pendek dibanding itu
umat-umat sebelum kita. Makanya kalau kita kita lihat perjalanan para nabi terdahulu. Nabi Nuh itu umurnya berapa? Sampai 1000 tahun. Dakwahnya beliau ratusan tahun. Ashabul Kahfi tidur berapa tahun? Umur mereka panjang-panjang. Panjang-panjang. Dan tubuh mereka itu tinggi-tinggi besar. Kita pernah bahas ya. Tafsir surah Asy-Syams. Yang namanya kaum Tsamud, kaum Ad. Mereka itu raksasa-raksasa. Sehingga peninggalan mereka itu yang sekarang masih ada namanya di Ula, di daerah Madinah, sekitar 50 kilo dari Madinah Al-Munawwarah. Sana masih ada sisa-sisa bangunan mereka. Itu gunung yang mereka pahat, gunung yang mereka jadikan sebagai rumah. Sebagiannya lagi ada di negeri Yaman, itu di Hadramaut, di Tarim sana, tempat kaum Ad dahulu. Sebagian lagi ada di Jordan. Jadi rumah-rumah mereka masih ada sampai hari ini. Orang-orang yang besar. Dan masa semakin kesini, semakin akhir, masa Nabi kita Muhammad SAW itu, ukuran tubuh manusia ini semakin mengecil, semakin memendek, dan diikuti semakin pendek pula umur mereka. Makanya Rasulullah itu beliau menjelaskan kepada para sahabat, umru ummati ma baina sittina wa sab'ina qalla man yujawwizu dzalika, kata Rasul. Umur umatku itu ya rata-rata 60-70 tahun. Sedikit yang bisa melampaui itu. Apalagi zaman kita. Sedikit, lebih sedikit lagi. Zaman di mana banyak penyakit-penyakit aneh. Yang muda-muda kena penyakit ini, kena penyakit itu. Penyakit-penyakit yang mungkin tidak dikenal oleh orang-orang dahulu. Orang-orang dahulu masih banyak yang umurnya itu melesat sampai 190, masih banyak. Sekarang sudah tinggal sedikit, ikhwati fillah. Sudah tinggal sedikit. Ini. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, kalla saya'lamun. Pasti mereka akan tahu. Dan mereka akan tahu yang pertama kali kapan? Kalau sudah mati. Kalau sudah mati. Akan tetapi ikhwati fillah, ketika kematian datang, sudah tidak ada lagi gunanya taubat. Tidak ada lagi gunanya iman. Makanya kan Rasulullah juga memberitakan kita ya, itu Allah itu menerima taubat seorang hamba malam yugharghir, selama nyawanya belum sampai tenggorokan. Karena ketika orang itu mati, dia melihat itu, ruhnya dicabut, itu. Ketika itu dia akan mulai beriman. Tapi keimanan ketika itu tidak lagi berguna. Ini ikhwati fillah barakallahu fikum. Kemudian di ayat yang kelima, yang terakhir, summa kalla saya'lamun. Allah Ta'ala menegaskan kali yang kedua. Tadi Allah Ta'ala habis bilang kalla saya'lamun, pasti mereka akan tahu. Ini ditegaskan lagi, summa kalla saya'lamun. Kemudian pasti mereka akan tahu. Jadi seakan-akan Allah Ta'ala menegaskan mereka itu akan tahu dan sadar sampai 2 kali. Mereka akan sadar pertama ketika mati, dan sadar, betul-betul sadar. Yang kedua kapan?
kalau dibangkitkan dari kubur. Mereka akan tersadarkan kali yang kedua. Benar ternyata. Hari kebangkitan. Ini ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ini penegasan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hari akhir adalah pasti. Tidak diragukan lagi. Pada ayat berikutnya Allah taala mengingatkan kita tentang nikmat-nikmatnya yang Ia berikan kepada kita. Insyaallah ayat yang ke-6 dan seterusnya akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Silahkan diadzani terlebih dahulu. Monggo. Manhaj. Ya. Ya. Apa bedanya madhab dengan manhaj? Itu dua kata yang akhir-akhir ini sering dibahas. Itu kita harus bermadhab. Itu. Kemudian sering juga kita dengar itu manhaj. Apa itu madhab dan apa itu manhaj? Madhab itu artinya adalah itu jalan yang kita kembali kepadanya, madhab. Sedangkan manhaj itu artinya jalan yang kita tempuh. Sebetulnya madhab dan manhaj itu semakna. Hanya saja istilah manhaj itu lebih luas dari madhab. Tapi dua kata itu semakna. Karena dua-duanya itu merupakan jalan atau satu metodologi yang ditempuh di dalam usaha kita untuk memahami agama ini. Kalau madhab itu sering dibawa kepada pembahasan fikih. Jadi madhab itu kita pergi kepada pendapatnya Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i masalah ini seperti ini. Hukumnya seperti ini. Jadi madhab itu kita pergi kepada sosok satu. Sosok yang satu. Jadi bagaimana sih pendapat Imam Syafi'i? Bagaimana sih pendapat Imam Malik? Jadi madhab ini kemana kita akan mengerucut? Tujuannya mana ini yang kita ingin ikuti? Ini madhab. Dan madhab dalam masalah fikih itu sebenarnya ada banyak. Cuma yang kemudian besar itu dan masih eksis sampai hari ini di dunia Islam itu ada 4. Ada 4. Itu madhabnya Imam Abu Hanifah, madhab Hanafi. Madhab Hanafi ini banyak diikuti oleh mereka masyarakat kaum muslimin di Asia Tengah, masyarakat India, Pakistan, Bangladesh, Turki itu banyak mengikuti pendapatnya Imam Abu Hanifah. Imam Malik ini yang banyak orang-orang Afrika, orang-orang Eropa. Ini mengikuti pendapatnya Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i ini yang paling banyak menyebar di dunia Islam secara umum. Tak terkecuali kaum muslimin di negeri kita Indonesia. Mereka mayoritas itu sejak dahulu memproklamirkan kita ini mengikuti mazhab atau pendapatnya Imam Syafi'i dalam masalah fikih. Kalau Imam Ahmad bin Hambal ini banyak diikuti pendapat-pendapatnya oleh kaum muslimin yang ada di Jazirah Arab secara umum. Ini secara umum
banyak mengikuti pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal. Ini jadi madhab itu jalan untuk memahami pemahaman siapa yang kita ikut, pendapatnya siapa yang kita ikut di dalam masalah-masalah fikih. Tapi kalau manhaj itu jalan untuk memahami agama ini secara lebih luas. Itu manhaj. Makanya pembahasan manhaj itu lebih luas dari sekedar pembahasan masalah madhab. Madhab itu berkutat pada dalil dalam satu masalah fikih. Tapi kalau manhaj, ini kita bicara bagaimana cara kita berislam dengan benar. Itu manhaj. Oh, kita wajib kembali kepada Al-Quran dan hadis. Dan kita wajib mengikuti para ulama terdahulu yang salih. Nah, ini manhaj namanya. Kita tidak boleh menolak hadis, manhaj namanya. Ini jadi secara asal maknanya sama, tapi penggunaannya yang berbeda. Manhaj lebih luas, sedangkan madhab lebih sempit. Karena dikhususkan dalam masalah-masalah fikih saja. Wallahu a'lam. Ini. Jadi madhab yang 4 itu manhaj mereka satu. Paham? Paham. Dan mereka itu berselisih tadi seperti yang telah saya sampaikan. Hanya dalam masalah-masalah yang memang itu tidak ada dalilnya atau belum sampai dalil kepada salah satu mereka, sehingga memungkinkan ada 2 pendapat atau lebih. Wallahu a'lam. Yang lain barangkali monggo. Iya, silakan Mas. Kalau yang terjadi sekarang itu di tempatnya itu kalau misalkan orang yang mengaku mazhab misalkan tapi kalau dia minta mampu baca sebenarnya sampai kalau ada nilai imamnya nggak mau itu nggak mau lagi kalau belum kita iya itu jadi kalau kita bicara masa kita saat ini, zaman kita saat ini, kita bicara madhab ini terus terang sudah bukan lagi waktunya, bukan lagi zamannya. Kenapa saya katakan bukan lagi zamannya? Karena maaf ya, keadaan kaum muslimin pada hari ini, meskipun maaf juga, di masa kita ini teknologi demikian maju berkembang. HP kita tuh sangat-sangat pintar. Tetapi kalau kita bicara secara umum kaum muslimin hari ini, mereka itu diliputi dengan kebodohan dan keterasingan Islam. Bener. Zaman kita ini Islam kita rasakan itu betul-betul terasing. Terasing. Orang yang paham Islam itu sedikit. Sehingga jangan lagi kita bicara madhab. Sudah bukan lagi waktunya. Ajak mereka itu kembali kepada Islam. Ajak mereka itu mengamalkan Islam sesuai dalil. Itu selesai. Tidak usah kita bicara kudu madhab Syafi'i, kudu madhab ini, kudu madhab itu. Tidak usah. Itu justru akan mengotak-ngotak kaum muslimin. Ini. Boleh kita nukil pendapat mereka, kita sampaikan pendapat mereka, tidak ada masalah. Tapi jangan mengharuskan. Karena mereka itu pendiri madhab, kalau boleh kita katakan pendiri, tidak ada yang mengharuskan mengikuti pendapat mereka. Mereka mengharuskan kita ikut dalil. Dan sebetulnya orang awam itu tidak punya madhab. Madhabnya siapa? Gurunya madhabnya itu. Al-awamu la madhabalah, itu kata para ulama. Orang awam itu tidak punya madhab. Madhabnya siapa? Ustadznya. Dia dengar penjelasan ustadznya, dia melihat pengamalan ustadznya, itu yang diakui. Itu yang dia ikuti. Nah, ustadznya ini, aku nyawang ustadzku ini, nah, itu jadikan pegangan.
Jadi tidak usah kita bahas madhab-madhaban, sudah tidak usah. Sampaikan dalil kepada mereka. Bahasanya dalil disunahkannya tidak membaca bismillah dengan keras, itu hadis riwayat Imam Bukhari ini. Gitu. Ada tidak dalil yang secara tegas menyebutkan Rasulullah ketika mengimami mengeraskan bacaan bismillah, ada atau tidak, kita jelaskan. Gitu. Biarkan mereka kemudian mengambil itu pendapat-pendapat yang dijelaskan oleh gurunya tersebut. Makanya di sini seorang dai, seorang ustadz, dia dituntut untuk betul-betul memiliki kapasitas keilmuan itu atas apa yang dia sampaikan. Jadi ngomong di depan seperti ini, ikhwati fillah, ini amanah besar. Ini bukan public speaking, bukan pinter-pinteran ngomong, bukan berani ngomong, bukan. Tapi ini ada pertanggungjawabannya besok di hadapan Allah. Jangan sampai kita menjadi penyesat umat menjadi sesat dengan sebab kita naudzubillahi min dzalik. Kita akan dituntut besok di hadapan Allah. Ketika dia berbicara fikih, dia harus paham itu dalil seputar masalah tersebut, dan dia dituntut untuk bisa menjelaskan kepada masyarakat yang mendengar penjelasannya mana pendapat yang terpilih dari masalah tersebut yang lebih kuat. Oh, ternyata hadis-hadis yang berbicara tentang Nabi kunut di waktu subuh saja itu semuanya lemah. Sampaikan. Tidak boleh disembunyikan. Ada hadisnya Nabi kunut subuh, maka tidak apa-apa kita kunut subuh. Namanya kita menipu umat. Kita sampaikan. Memang ada hadis-hadis yang berbicara Nabi kunut di waktu subuh, tetapi hadis-hadis tersebut semuanya lemah. Semuanya lemah. Sehingga pendapat yang paling kuat, yang insya Allah lebih selamat, lebih baik ditinggalkan. Nah, ini wajib disampaikan. Tidak boleh kita mencari ridho manusia, memilih pendapat-pendapat yang sesuai selera mereka. Tidak boleh. Agama ini bukan untuk dipermainkan, hanya sekedar untuk mencari keuntungan-keuntungan dunia yang sedikit. Ini ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan malam hari ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.